Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dasar fisika. Dosen pengampu Ibu Rahmadiani. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Erliana dengan NPM 2011090032 dari kelas Fisika 2A. Di sini saya akan membahas materi yaitu kemagnetan. Apa sih kemagnetan itu? Kemagnetan yaitu kata magnet berasal dari kata magnesia, yaitu nama suatu daerah di Asia Kecil. Diperkirakan beberapa abad sebelum Masehi, di daerah itu ditemukan suatu jenis batuan yang memiliki sifat dapat menarik bahan besi atau baja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan yaitu medan magnet. Pengertian medan magnet. Medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya atau putaran mekanika kuantum dari satu partikel membentuk medan magnet dan putaran dipengaruhi oleh dirinya sendiri seperti arus listrik. Inilah yang menyebabkan medan magnet dari feromagnet permanen. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruangan vektor yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut. Di sini kita lihat pada gambar 4.1 di mana A partikel-partikel besi yang berada di medan magnet dan B garis-garis gaya magnet pada magnet batang. Selanjutnya, medan magnet di sekitar arus listrik. Pengamatan pertama kali dilakukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1777 sampai 1851. Seorang ilmuwan kebangsaan Denmark. Terlihat pada gambar 4.2. Percobaan Ørsted, yaitu yang pertama yang A, kawat tidak dialiri arus listrik. Yang kedua yang B, arus listrik mengaliri dari S ke U. Yang ketiga yaitu yang C, arus listrik mengaliri dari U ke S. Dari percobaan jarum menyimpang hanya pada saat kawat penghantar dialiri arus listrik. Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Arah penyimpangan kutub U magnet jarum pada percobaan Ørsted dapat ditentukan dengan kaidah atau aturan tangan kanan ampere seperti ini, terlihat seperti ini sebelah kanan, yang dinyatakan sebagai gambar di samping atau sebagai berikut. Jika penghantar yang berarus listrik dibentangkan antara magnet jarum dan tangan kanan, sedangkan arus listrik mengalir dari pergelangan ke ujung jari, kutub U, magnet jarum menyimpang searah ibu jari. Besar kecilnya medan magnet digambarkan dengan garis gaya atau disebut flux magnet 0 dengan satuan Weber atau Wb. Jumlah garis gaya yang menembus tegak lurus
bidang seluas 1 meter disebut rapat fluks magnet atau B besar. Terdapat rumus medan magnet atau B sama dengan fluks magnetik per luas atau yang disebut A. Keterangan flux magnet sama dengan jumlah garis gaya. A sama dengan luas bidang meter kuadrat. B sama dengan rapat flux magnet WB per meter kuadrat atau Tesla. Rapat flux magnet di suatu titik disebut induksi magnet. Rapat flux magnet di suatu titik disebut induksi magnet. Terdapat B sama dengan H. Keterangan H sama dengan kuat medan magnet. B sama dengan induksi magnet. Selanjutnya B sama dengan permeabilitas zat kali H. Untuk menggambarkan arah dari gaya digunakan cara sebagai berikut. Yang A, aturan penarik gabus atau aturan skrup putar kanan. Apabila arah gerak penarik gabus menggambarkan arah arus listrik, arah putaran penarik gabus menunjukkan arah garis gaya atau arah induksinya. Terdapat pada gambar 4.4 yang B. Selanjutnya yang D, kaidah tangan kanan. Arah ibu jari menggambarkan arah arus listrik. Sedangkan arah lipatan keempat jari menunjukkan arah garis gaya magnet atau arah induksinya. Gambar 4.4 yaitu yang C. Kita lihat gambar di bawah ini, gambar 4.4. Yang A, garis gaya melingkar di sekitar arus listrik. Yang B, aturan penarik gabus, dan C, kaidah tangan kanan seperti ini. Hukum Biot-Savart. Hasil pengamatan Biot dan Savart dapat disimpulkan sebagai berikut. Induksi magnet di suatu titik, yaitu pada gambar 4.5 titik P, akibat elemen arus satu berbanding. Yang A lurus dengan kuatan arus, yang B lurus dengan elemen arus pada kawat penghantar, yang C terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P dengan elemen arus R kuadrat. Lurus atau yang D lurus dengan sinus sudut antara elemen arus dan jarak. Seperti pada rumus di bawah ini. Persamaan di atas dikenal sebagai hukum Biot-Savart. Di sini kita lihat gambar 4.5. Induksi magnet di titik P yang disebabkan oleh elemen penghantar di berarus listrik. Terdapat rumus yaitu dB sama dengan K dikali I dikali dL dikali sin A per R kuadrat. Keterangan dB sama dengan induksi magnet di titik, yang I sama dengan arus listrik, dL sama dengan panjang elemen penghantar, atau DI R sama dengan jarak elemen di terhadap titik P, K sama dengan konstanta magnet, U0 sama dengan konstanta permeabilitas ruang hampa sama dengan 4pi dikali 10 min 7. Di sini kita lihat induksi magnet pada kawas lurus berarus listrik. Terdapat gambar 4.6 induksi magnet pada kawat lurus yang dialiri arus listrik. Di sini kita lihat bulatan putaran dengan rumus B sama dengan 2 dikali K dikali I per A. Selanjutnya B sama dengan U0 dikali I per 2pi A. Di sini gambar 4.7 yang A titik P sejauh A dari kuat arus lurus I. Di sini titik P di sebelah kanan bawah, dan di sini titik I, yaitu yang terdapat dalam garis Y. Selanjutnya, yang B arah induksi magnet di suatu titik.
seperti ini titik-titiknya, kita lihat. Dua, induksi magnet di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Induksi magnet pada sumbu kawat melingkar berarus listrik. Terdapat gambar 4.12, yaitu arus listrik melingkar titik P pada sumbu lingkaran. Terdapat di sini. Selanjutnya rumus B sama dengan U0 dikali IA dikali sin theta per 2R kuadrat. B. Induksi magnet pada pusat kawat melingkar. Terdapat rumus B sama dengan U0 dikali I per 2A. Apabila kawat terdiri dari N lilitan, dengan rumus B sama dengan U0 dikali IN per 2A. Terdapat keterangan di bawah ini. Selanjutnya, gambar 4.13, arus listrik melingkar. Titik O pada pusat lingkaran. Di sini kita lihat, di sini titik pusatnya, di sini O, dan di atas A. Selanjutnya kita lihat gambar 4.14. Arah garis-garis medan magnet di sekitar arus melingkar. Kita lihat bahwa di sini kita melingkar, di tengah-tengah ada I. Tiga, induksi magnet dalam solenoida. Garis medan magnet di sekitar sini. Gambar 4.17 solenoida. Kita lihat bahwa titik P di tengah, di sebelah pinggir R, dan sebelah kanan yaitu titik O. Selanjutnya, gambar 4.18, cara menghitung besar induksi magnet pada solenoida. Kita lihat gambarnya di sini. Next, rumusnya sebagai berikut. dB sama dengan U0 per 2R dikali I dikali A sin A dikali N dikali dx. Selanjutnya, rumusnya B sama dengan U0 dikali NI. Terdapat keterangan B sama dengan induksi magnet di tengah-tengah solenoida, I sama dengan kuat arus, N jumlah lilitan tiap satuan panjang solenoida. Oke, next. Rumus B sama dengan U0 dikali NI per 2. Di mana keterangan B sama dengan induksi magnet di ujung solenoida, N sama dengan jumlah lilitan persatuan panjang. Kita lihat dengan tangan kanan, di sini ibu jari dan genggaman 4. Kita lihat di mana gambar 4.19 yang A, terdapat I melingkar dengan ibu jari yaitu yang B. Selanjutnya, pada gambar B, arah garis induksi dalam solenoida. Kita lihat bahwa gambar 4.20 pemanfaatan elektromagnet. Selanjutnya, yang keempat, induksi magnet di dalam toroida. Suatu solenoida yang berbentuk lingkaran disebut toroida dengan rumus B sama dengan U0 dikali N dikali I. Rumus lain B sama dengan U0 dikali N dikali I per pi D dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya kita lihat gambar 4.22 yang A toroida seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yang B skema sederhana toroida melingkar sejajar. Selanjutnya yang C gaya magnet. Yang pertama, gaya magnet pada muatan yang bergerak. Kita lihat gambar 4.25. Partikel bermuatan bergerak dalam medan magnet. Dengan rumus F sama dengan BQV dikali sin theta. Keterangan F sama dengan gaya magnet atau gaya Lorentz, yang B sama dengan medan magnet.
Q sama dengan muatan, theta sama dengan sudut antar V dan B. Selanjutnya kita lihat gambar 4.26, metode aturan tangan kiri. Di sini saya terdapat satu contoh soal, yaitu sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm dialiri arus 4 ampere dengan banyaknya lilitan kawat 10 lilitan. Berapakah besar medan magnet pada kawat tersebut dengan U0 sama dengan 4pi dikali 10 min 7 Wb per AM. Oke, langkah pertama diketahui jari-jari atau R sama dengan 10 cm sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 3 M. Di sini kita lihat mengapa dapat 10 min 3. Oke, sebelumnya di sini 10 dikali 10 min 2. 10 ini kita taruhkan yaitu dengan min 1. Jika dihasilkan min 1, min 2 sama dengan min 3. Selanjutnya, I sama dengan 4 ampere. 4 dari sini, yaitu dialiri arus. Selanjutnya, U0 sama dengan, kita tulis di sini, turunin ke bawah, 4pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Ditanya, besar medan magnet, yaitu kita tulis dengan huruf B. Jawab atau penyelesaian sama dengan B U0 dikali I dikali N per 2R sama dengan 4pi dikali 10 min 7 dikali 4 dikali 10 per 2 dikali 10 min 3 sama dengan 160 pi dikali 10 min 7 atau 10 pangkat min 7 per 2 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan hasilnya 8 pi dikali 10 min 3 Wb per M kuadrat. Selanjutnya, kenapa kita bisa dapat 8 pi? Jadi 160 dikali 10 pangkat min 7 per 2 kali 10 min 3 terdapat 8 pi dikali 10 pangkat min 3. Itulah hasil contoh soal berikut. Oke, kita lihat video sebagai berikut. Kita saksikan bagaimana magnet dapat digerakkan.
Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.